Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi mengelola lingkungan global. Materi ini akan dibagi menjadi 3 bagian, yang mana bagian pertama akan dibawakan oleh rekan saya, Ihya Fadila Muslim, dan bagian kedua akan dibawakan oleh saya, Tina Agustin. Kemudian yang terakhir akan dibawakan oleh rekan saya, Azwal Anbiya Al-Muhyiddin. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah pengantar manajemen. Baiklah, kalau begitu mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isya Fadila Muslim dengan NPM 101211263. Di sini saya akan membahas tentang mengelola lingkungan global. Nah, lingkungan globalisasi membuka pintu gerbang menuju modernisasi dalam segala kehidupan, termasuk dalam lingkup perusahaan, khususnya manajemen. Globalisasi membawa berbagai dampak positif dan negatif bagi perusahaan, namun untuk memasuki pasar global diperlukan juga pengetahuan dan kemampuan yang cukup, seperti seorang manajer harus mampu melihat kondisi dan mengambil keputusan yang tepat agar perusahaan yang ditanganinya dapat berhasil dalam pasar global. Mengelola lingkungan global juga mencakup dunia tanpa batas. Berpikir tentang manajemen bisnis berarti berpikir tentang bisnis internasional atau pasar global. Perusahaan yang berpikir secara global harus mempunyai keunggulan kompetitif atau competitive SJ. Perusahaan yang masuk dalam global biasanya telah melalui tahapan seperti tahap domestik, tahap internasional, tahap multinasional, dan tahap global. Memahami lingkungan global adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan bisnis global, untuk menjual barang dan jasa, untuk mencapai tujuan perusahaannya. Mengelola lingkungan global juga melibatkan manajemen global atau international manajemen, yaitu manajemen yang bagi organisasi yang melaksanakan bisnis di lebih dari satu negara. Perusahaan yang melakukan bisnis secara global bukan lagi merupakan hal yang baru, karena sudah sejak lama banyak perusahaan-perusahaan yang menjual produknya ke negara-negara lain. Tugas-tugas dasar dari manajemen bisnisnya termasuk keuangan, produksi, dan distribusi produk dan jasa. Secara substantif juga tidak berubah saat sebuah perusahaan melakukan transaksi bisnis melampaui batas-batas bisnis internasional. Perdagangan global terbentuk dari dua kekuatan, yaitu aliansi perdagangan regional dan perjanjian yang dinegosiasikan melalui Organisasi Perdagangan Dunia. Perkenalkan, saya Tina Agustin dengan NPM 101211262. Di sini saya akan meneruskan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Ada 3 hal yang harus diperhatikan agar aliansi strategi ini berhasil, yaitu pertama, pemilihan partner. Harus jelas siapa yang akan kita ajak kerjasama. Apakah partner tersebut dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan strategi dan tujuan aliansinya, serta tidak memanfaatkan aliansinya di masa mendatang. Dan sebagai perusahaan yang akan melakukan aliansi strategi, kita harus melakukan berbagai langkah seperti mencari informasi mengenai partner dan mengumpulkan data serta mencari tahu mengenai partner tersebut. 2. Struktur aliansi. Menentukan struktur hingga terjadi keadilan dalam hal pembebanan resiko dan menghindari terjadinya pemanfaatan dari partner untuk kepentingan sendiri. 3. Penanganan aliansi. Dalam hal ini dapat dilakukan pengamanan dengan teknologi atau dengan penetapan kontrak, di mana terjadi persetujuan atau kesepakatan yang jelas, adil antara perusahaan dengan partnernya, dengan komitmen yang mantap agar tidak terjadi resiko yang tidak diinginkan. Terdapat 3 aliansi perdagangan global. Yang pertama,
Uni Eropa, yang kedua North American Free Trade Agreement atau NAFTA, dan yang ketiga Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Organisasi Perdagangan Dunia. Pertumbuhan global dan perdagangan di antara negara-negara tidak terjadi dengan sendirinya. Sistem dan mekanisme diperlukan sehingga hubungan dagang yang efektif dan efisien dapat dikembangkan. Salah satu mekanisme yang terpenting adalah perdagangan multilateral yang disebut Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau sering juga disebut WTO. Mengenai fungsi atau tujuan WTO dapat dilihat dalam artikel 3 WTO, yaitu yang pertama, mendukung pelaksanaan, pengaturan, dan penyelenggaraan persetujuan yang telah dicapai untuk mewujudkan sasaran perjanjian tersebut. Kedua, sebagai forum perundingan bagi negara-negara anggota mengenai perjanjian-perjanjian yang telah dicapai beserta lampiran-lampirannya, termasuk keputusan-keputusan yang ditentukan kemudian dalam perundingan tingkat menteri. Yang ketiga, mengatur pelaksanaan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa perdagangan. Yang keempat, mengatur mekanisme peninjauan kebijakan di bidang perdagangan. Dan yang kelima, menciptakan kerangka penentuan kebijakan ekonomi global bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia atau World Bank serta badan-badan yang berafiliasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwal Anbiya Al-Muhyiddin dari kelas C7 Prodi Manajemen. Saya di sini akan menjelaskan mengenai perbedaan dan jenis organisasi global, bagaimana cara organisasi itu menjadi global, karakteristik perusahaan multinasional, dan juga pengelolaan dalam lingkungan global. Perbedaan jenis organisasi global. Yang pertama ada multinational corporate, artinya perusahaan yang menyelenggarakan operasi secara berarti di berbagai negara, tetapi pengelolaan operasi yang utamanya itu dari negara aslinya, seperti pengambilan atau pembuatan keputusan. Untuk yang kedua ada transnational corporate, artinya perusahaan yang menyelenggarakan operasi yang signifikan di lebih dari satu negara, tetapi mendesentralisasi manajemen di negara lokal atau di negara aslinya. Yang ketiga adalah organisasi tanpa batas negara, yang artinya jenis organisasi global yang menghilangkan batas-batas geografi artifisial. Materi yang selanjutnya adalah bagaimana sih cara organisasi menjadi global. Oke, yang pertama adalah mengimpor, yaitu menjual produk dari dalam negeri ke luar negeri. Yang kedua adalah melakukan lisensi. Biasanya melakukan lisensi ini digunakan oleh produk pabrikan yang memberikan lisensi atau merek atau teknologi atau spesialisasi produk ke negara lain. Yang ketiga adalah pewaralabaan. Biasanya digunakan oleh organisasi perusahaan jasa untuk mengirimkan atau memberikan hak lisensi merek teknologi atau spesialisasi produk ke negara lain. Dan yang keempat adalah usaha patungan, pendekatan untuk menjadi global yang merupakan aliansi strategis tertentu dari suatu negara. Dan yang kelima adalah anak perusahaan luar negeri, pendekatan untuk menjadi global yang mencakup investasi langsung di negara asing. Dan yang terakhir adalah aliansi strategis, di mana pendekatan untuk menjadi global ini melibatkan kemitraan antara organisasi tertentu dengan perusahaan asing, di mana keduanya berbagi sumber daya dan pengetahuan. Materi selanjutnya adalah karakteristik perusahaan multinasional. Yang pertama, biasanya menerima 25% lebih dari total pendapatan penjualannya dan operasi di luar negara asalnya. Yang kedua, dikelola dengan sistem bisnis seluruh dunia yang terintegrasi. Yang ketiga, dikontrol dan di otoritas manajemen tunggal yang membuat keputusan-keputusan strategis kunci. Dan yang terakhir, menjalankan sebuah perspektif global, yang artinya dalam proses produksinya itu melihat dari sudut pandang global. Dan materi yang terakhir adalah pengelolaan dalam lingkungan global. Jadi bagaimana sih
mengelola sebuah lingkungan global, yang pertama yang harus kita ketahui adalah fleksibel dan memahami terhadap budaya setempat dan mudah beradaptasi. Artinya kita harus mengetahui budaya dari berbagai negara dan juga harus bisa beradaptasi dengan negara tersebut. Lalu yang kedua adalah mampu mendekatkan diri dengan sumber daya manusia yang mayoritasnya penduduk lokal. Dan yang terakhir adalah motivasi perusahaan harus sesuai dengan intensif budaya setempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.